Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah konsep kita kali ini. Jujur aja nih, kalau ngomongin soal pembelajaran daring atau online learning, seringnya yang kebayang di kepala kita itu suasananya yang kaku banget ya kan? Kadang berasa kayak lagi ngomong sama mesin, cuma mindahin materi dari buku cetak langsung ke layar tanpa ada sentuhan manusiawinya sama sekali. Nah, di ulasan materi kali ini, kita bakal puter balik persepsi itu. Kita akan ngebongkar habis-habisan sebuah rancangan yang emang khusus dibikin untuk ngubah pengalaman belajar yang tadinya kaku kayak robot, jadi sesuatu yang jauh lebih berpusat pada manusia, alias human-centered. Jadi ini bukan cuma soal canggih-canggihan teknologi aja, tapi soal gimana kita bisa benar-benar merangkul sisi psikologis dari orang yang lagi belajar. Menarik banget kan? Oke, langsung aja kita lihat apa yang bakal kita obrolin hari ini. Kita bakal mulai dari gimana caranya mengatasi kelelahan belajar daring, lalu masuk ke apa itu pendekatan care inquire model. Habis itu kita bahas alur 5 langkah pembelajarannya, ngelihat peran baru pendidik dan siswa, dan pastinya kita tutup dengan hasil akhirnya, kelas yang bebas stres dan siswanya makin terlibat aktif. Kita masuk ke bagian pertama, mengatasi kelelahan belajar daring. Mari kita lihat gimana caranya ngurangin tekanan mental di kelas digital. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kalian ngerasa bener-bener capek, lelah, sampai burnout abis ikut kelas Zoom? Dan ini bukan capek fisik loh, tapi capek mental karena harus melototin layar berjam-jam. Kalau kalian ngangguk-ngangguk sekarang, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Justru inilah alasan utama kenapa kita butuh banget yang namanya perubahan desain pembelajaran. Kita tuh udah nggak bisa lagi maksain cara belajar zaman offline ke dalam format digital yang benar-benar baru. Terus apa sih sebenarnya yang bikin kita stres itu? Pemicunya ternyata ada di tekanan psikologis ini. Pertama, ada beban kognitif yang gila-gilaan karena siswa sering dijejali PDF tebal-tebal tanpa ampun. Terus nggak ada ruang buat ngatur emosi. Saking sibuknya ngejar target kurikulum, kadang kita sampai lupa nanya, gimana kabarnya hari ini sebelum ngasih setumpuk tugas. Belum lagi kecemasan kalau tiba-tiba sinyal putus, ritme belajar yang kaku banget, dan beban kerja yang seringnya datang tiba-tiba. Kombinasi ini tuh ibaratnya resep paling sempurna buat bikin orang stres di kelas virtual. Nah, kita butuh solusi dong, makanya kita masuk ke bagian kedua. Pendekatan Care Inquire Model, sebuah desain yang segar dan yang paling penting penuh dengan empati. Rancangan akademis dari Ana Anggita ini dengan luar biasa ngasih gambaran nyata tentang gimana kerangka tersebut dirumuskan. Tujuan akhirnya tuh jelas banget, ngebangun lingkungan belajar yang inklusif dan super suportif. Ini bukan cuma sekedar istilah keren-kerenan aja ya, tapi komitmen beneran buat mastiin kalau kelas daring itu harus berpusat pada manusia atau human-centered. Terus, makhluk apa sih Care Inquire model ini? Singkatnya, ini adalah perpaduan dari kolaboratif, adaptif, reflektif, dan ini nih yang bikin dia beda banget dari model tradisional, empathic inquiry atau inquiry empatik. Percaya deh, masuknya unsur empati ini benar-benar jadi game changer. Ketika kita masukin empati ke dalam proses belajar, kita nggak lagi ngelihat siswa cuma sebagai spons penyerap data, tapi sebagai individu yang utuh dengan perasaannya. Kuncinya ada di elemen-elemen penyusunnya. Kita mulai dengan social emotional check-in buat transisi yang rileks. Terus ada akses materi belajar lewat micro-learning, biar nggak pusing. Setelah itu dibentuk deh yang namanya peer mentoring circles. Kenapa harus 4-5 siswa aja? Karena ini angka yang paling pas guys. Nggak ada yang bisa sembunyi-sembunyi off-cam dan nggak ada yang bakal tertinggal. Selain itu ada juga studio ko-kreasi buat bikin inovasi bareng. Dan ditutup sama umpan balik reflektif 360 derajat yang menyeluruh. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Alur 5 langkah pembelajarannya. Gimana sih teori empati yang keren tadi kita eksekusi dalam seminggu? Mari kita bongkar. Kita mulai di awal minggu. Sifatnya asinkron, alias waktunya fleksibel. Langkah pertamanya bener-bener jenius. Validasi sosial emosional. Jadi, sebelum nyentuh materi yang berat-berat, dosen bakal upload video sapaan hangat yang singkat aja, sekitar 1-2 menit, terus buka forum diskusi ringan judulnya How Are You Today? Nanyain kabar dan memvalidasi kondisi mental siswa sebelum nyuruh mereka mikir itu ampuh banget buat nurunin dinding pertahanan mereka. Begitu mereka ngerasa aman dan nyaman, baru deh kita masuk ke langkah 2, eksplorasi terpandu, di mana mereka mulai belajar mandiri pelan-pelan lewat modul mikrodigital. Masuk ke pertengahan minggu ada langkah 3, diskusi kolaboratif dan peer mentoring. Di sini, kelompok kecil tadi mulai ngebahas kasus dunia nyata. Misalnya nih, mereka dikasih tantangan buat ngerancang inovasi buat sekolah di daerah minim sinyal. Relatable banget kan?
Terus di akhir minggu baru kita masuk ke langkah 4, sinkronisasi bermakna. Nah, tolong digarisbawahi kata bermakna ini. Sesi Zoom-nya cuma 60 menit aja, dan pantang banget dipakai dosen buat ceramah. Waktu tatap muka virtual ini murni dipakai buat debat kelompok dan saling bertukar pikiran. Efisien banget dan nggak bikin ngantuk. Dan sebagai penutup, di langkah 5 kita punya studio kreasi dan refleksi. Di tahap ini, kelompok bakal nyelesain proyek mereka dan mengunggah draft inovasinya. Tapi nggak berhenti di hasil karya aja ya. Mereka wajib ngisi jurnal refleksi pribadi. Kenapa ini penting? Biar pengalaman dan pengetahuan yang didapat selama seminggu itu benar-benar meresap dan punya makna personal buat masing-masing siswa. Bagian keempat, peran baru pendidik dan siswa. Bersiaplah karena dinamika kelasnya bakal berubah drastis di sini. Hal yang paling menarik di sini adalah ngeliat seberapa bedanya cara baru ini sama gaya ngajar zaman dulu. Dosen sekarang bertransformasi jadi e-moderator dan learning concierge. Bayangin aja kayak concierge di hotel bintang 5 gitu. Mereka nggak maksa-maksa kalian, tapi sigap memandu, mancing diskusi yang seru dan pastinya ngasih dukungan moral. Dosen nggak lagi jadi penguasa tunggal di kelas. Gantinya, siswa yang justru naik level jadi co-creator pengetahuan yang aktif. Siswa jadi lebih mandiri, ngerasa tanggung jawab sama belajarnya sendiri, dan saling peduli sama teman-teman sekelompoknya. Dan kita sampai di bagian kelima. Bebas stres, makin terlibat. Ini dia hasil nyata dari nerapin desain yang mengedepankan empati tadi. Kalau kalian ingat semua tekanan mental yang kita bahas di awal tadi, desain 5 langkah ini ibarat obat penawarnya. Beban kognitif yang bikin kepala pusing, beres sama microlearning. Terus, panik gara-gara kuota habis atau sinyal jelek, sembuh karena dikasih waktu yang fleksibel alias asinkron. Dan kelelahan gara-gara kelamaan nunduk di depan layar, berhasil dihindari dengan batasan kelas tatap muka virtual yang cuma 60 menit tapi super interaktif. Dampaknya buat engagement atau keterlibatan siswa luar biasa banget. Coba rasapi temuan yang satu ini. Mahasiswa merasa dihargai karena pendapatnya digunakan untuk memecahkan kasus real, bukan sekedar menghafal teori. Karena mereka kerja di kelompok yang sama terus dan mecahin masalah dunia nyata bareng-bareng, tumbuhlah sense of belonging atau rasa saling memiliki yang kuat banget. Di kelas ini, mereka bukan sekedar penonton pasif, mereka adalah aktor utamanya. Nah, kerangka dan langkah-langkah praktisnya udah kita bongkar semua hari ini. Sekarang, pertanyaan terbesarnya ada di tangan kalian. Gimana kalian bakal nerapin rasa empati ini ke dalam rancangan kelas virtual kalian berikutnya? Akankah dimulai dari hal sesimpel nanya, gimana kabar kalian hari ini besok pagi? Ingat ya, jangan biarkan dinginnya jarak digital bikin kita kehilangan sisi manusiawi kita. Terima kasih udah ikut ngebedah konsep ini bareng-bareng, dan yuk bikin ruang kelas kalian kembali bernyawa.